Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Shalom semua jemaat Tuhan. Kami sekarang nih berada di tempat masing-masing, dan walaupun pada pagi ini seperti biasa kita akan mengadakan ibadah kita secara online, dan tapi saya percaya bahwa hadirat Tuhan ada beserta dengan kita sama-sama. Amin. Haleluya. Mari sebelum kita memulakan ibadah kita, mari sama-sama kita berdoa, dan saya akan memimpin kita di dalam doa pada pagi ini. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas kesempatan ini sekali lagi ya Tuhan, untuk kami sama-sama memuji memuliakan nama Engkau pada pagi ini ya Tuhan. Dimanapun kami berada pada pagi ini ya Bapa, kami mengundang agar Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, yang berserta dengan kami ya Tuhan. Dan setiap pujian dan penyembahan yang akan kami angkatkan adalah untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Dan biarlah Bapa Tuhan, dari awal hingga akhirnya ibadah kami pada pagi ini, penyertaan-Mu Tuhan yang akan beserta dengan kami ya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Dan mari sama-sama pada pagi ini, anak-anak Tuhan yang percaya dan bersemangat untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita teruskan dengan pujian kita yang pertama, yang mengatakan terima sukacita surga. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita menepuk tangan untuk memuji memuliakan Tuhan.
Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi sekalian. Kita berjumpa sekali lagi pada pagi ini yang sangat indah, walaupun masih dalam keadaan ibadah alam maya ataupun melalui media. Namun di dalam roh kita tetap bersatu. Persekutuan itu tidak akan putus karena roh Tuhan tetap berada bersama-sama kita di mana masing-masing kita berada. Terima kasih atas kehadiran semua yang dapat mengikuti ataupun mendengar pada pagi ini dan mungkin pada lain masa kemudian. Saya ingin katakan terima kasih kepada tim Praise and Worship yang lebih awal tadi sudah membawa kita di dalam menyembah Tuhan melalui beberapa lagu pujian. Terima kasih Rosharon dan semua timnya yang menyediakan hati kita, roh kita untuk bersedia menerima firman-Nya. Sebab dari awal ibadah dalam acara saja itu adalah the floor of the ibadah. Tidak ada kelainan, tidak ada section ataupun putus-putus, tetapi bahagian ibadah yang sama. So terima kasih karena kita telah menyembah Tuhan bersama. Mari saya ajak kita berdoa sama-sama dulu. Ya Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, sungguh kami berterima kasih karena kehadiran-Mu. Kami rasakan karena janji-Mu yang menyatakan di mana 2-3 orang yang berkumpul bersama-sama bersekutu di dalam nama-Mu, Engkau ada bersama. Maka dengan yakin kami tahu bahwa Tuhan, Engkau sudah menyediakan hati setiap anak-anak Tuhan melalui setiap acara ibadah yang telah kami terlibat dalam di awal melalui penyembahan pujian tadi, dan sekarang mau mendengar daripada sabda firman-Mu. Kami tahu bahwa Tuhan, Engkau telah memberi kepada kami penolong, yaitu Roh Kudus-Mu. Dialah yang akan menawankan pikiran kami, hati kami untuk fokus mendengar daripada firman-Mu, supaya apabila kami memberi tumpuan dan perhatian, Roh-Mu akan menginsafkan kami daripada keadaan-keadaan diri untuk masuk ke dalam firman-Mu, mendengar firman-Mu, agar firman-Mu itu menghasil buah di dalam kehidupan kami, karena firman-Mu itu adalah firman yang hidup. Terima kasih karena walaupun tajuk ini menjadi satu tajuk yang jarang-jarang kami dengar tentang justification, namun kami tahu bahwa Tuhan, Engkau yang telah memberi dengan cuma-cuma kehidupan kami, dan juga Engkau juga yang akan menuntun kehidupan kami dalam setiap proses, dalam setiap langkah hidup perjalanan iman kami bersama Engkau. Terima kasih karena mendengar doa kami, sebab semua ini kami serahkan hanya dan mohon dalam nama-Mu Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tajuk pada pagi ini yang telah diberi adalah satu tajuk yang jarang sekali kita dengar dalam mana-mana gereja. Tidak salah kalau saya katakan tajuk ini sudah mulai tidak berapa populer di seluruh dunia dalam gereja-gereja. Saya dengar di gereja-gereja sebelah barat, tajuk ini juga jarang sekali sudah diungkit ataupun dikhotbah dalam gereja melalui mimbar. Karena dalam keadaan perubahan dunia yang sekarang ini, tajuk ini seperti satu tajuk yang kono bagi mereka,
yang tidak begitu cocok ataupun sesuai dengan budaya mereka. Tajuk yang dikatakan justification, pembenaran dalam bahasa Indonesia, bahasa Malaysia. Ini adalah satu tajuk yang memang agak sukar dan susah. Pribadi saya sendiri telah biasa dengan tajuk ini sejak misionaris BM dulu-dulu sudah, dalam 70-an, 80-an. Maka saya ingin memulakan dengan menyuarakan, melaungkan satu chorus hymn yang begitu popular pada masa dahulu itu, masa kami dulu. Chorus ini menceritakan secara ringkas tetapi keseluruhan tujuan hidup Yesus di dunia ini waktu dia menjadi manusia sejati. Ya, hanya chorusnya sahaja. Dengar baik-baik arti katanya dalam bahasa Inggris. Living he loved me, dying he saved me, buried he carried my sins far away, rising he justified freely forever. One day he's coming, oh glorious day. Hallelujah. Living he loved me, dying he saved me, buried he carried my sins far away, rising he justified me, made me free. One day he's coming, and that would be a glorious day. Hallelujah, hallelujah indeed. Ya, balik kepada tajuk kita, justification ataupun pembenaran. Kita akan melihat tajuk ini dalam satu perspektif yang saya rasa dipermudahkan dan juga dipendekkan, sebab tajuk ini sangat theologically very deep, and the doctrine is a very powerful doctrine. Untuk menyampaikan secara ringkas, untuk menyampaikan secara jelas memang agak susah. So saya telah berdoa agar Tuhan membawa kita dalam satu perspektif di mana kita boleh mengerti sebanyak mana yang kita dapat faham melalui dua cara yang telah saya rasa Tuhan memimpin kita untuk belajar pada kali ini, yaitu kita akan mengerti tentang tajuk ini melalui pertama question and answers, berarti ada soalan dan ada jawaban untuk mempermudahkan pengertian dari segi istilah perkataan ini dan dari segi kealkitabiah tajuknya. Dan cara yang kedua adalah melalui kesaksian Rasul Paulus sendiri yang banyak menceritakan tentang pembenaran ini. So, dua cara ini yang kita akan lihat. Untuk memperkenalkan seterusnya, dibenarkan atau pembenaran adalah istilah hukum. Kata yang sering kita gunakan sehubungan dengan hukum dan pengadilan, baik di sekular, khususnya di sekolah sekular dunia. Tetapi pembenaran juga digunakan dalam kitab suci sebagai istilah teologi. Nah, sering
kita memikirkan istilah ini selalunya digunakan dengan sangat subjektif. Subjektif artinya bukan mengikut istilah hukum ataupun istilah pengadilan secara legal, ataupun bukan secara hukum Alkitab, kebenaran Alkitab, teologi dan doktrin Alkitab. Tetap subjektif itu artinya kita sendiri katakan itu benar karena kadang-kala kita mau membenarkan ataupun legalisasikan apa yang kita buat, apa yang kita katakan. Tetapi pada pagi ini kita akan melihat sesungguhnya keselamatan berkaitan dengan pembenaran ini diistilahkan seperti ini. Perkataan keselamatan itu seperti rubber band, ya, getah yang very elastic. Kita boleh tarik dia sampai terhad. Jangan buat dia putus sajalah. So artinya pengertian keselamatan itu kita boleh lihat dalam banyak perspektif. For example, pembenaran, pengudusan, pemuliaan, pertobatan, semua ini berkaitan dengan keselamatan. Oke. Memang yang pertama adalah pertobatan oleh seseorang yang belum menerima Yesus, menjadi percaya kepada Yesus itu, dia bertobat. Saat dia bertobat, dia dikatakan memiliki pembenaran. Bukan dia yang memiliki, Tuhan yang memberi pembenaran itu kepada dia. Dan selepas itu proses yang seterusnya pengudusan. Dan seterusnya pemuliaan. Seperti dalam lirik lagu tadi. One day he's coming. Hanya orang yang dimuliakan tubuhnya akan berangkat ke surga. So, tajuk yang kita lihat pada pagi ini hanya salah satu bahagian daripada beberapa proses itu. Proses keselamatan itu, yaitu pembenaran. Ada orang katakan begini, pembenaran adalah masa lalu bagi seseorang yang sudah diselamatkan itu. Berarti saya telah diselamatkan. Pengudusan adalah an ongoing proses, proses yang berlanjutan, berterusan. Yang boleh dikatakan saya selalu diselamatkan. Bukan dari arti setiap hari saya diselamatkan. Keselamatan itu satu kali. Maksudnya saya dikuduskan, disucikan, dikuduskan, menjadi orang yang kudus setiap hari oleh Roh Kudus. Nah, pada masa terakhirnya adalah pemuliaan semua orang yang sudah diberi kebenaran, diberi pembenaran, yang sudah diberi pengudusan, dan dia akan menerima kemuliaan itu. Yang mana kita katakan saya pasti diselamatkan. So, karena pembenaran ini ada berkaitan langsung dengan pertobatan dan keselamatan, maka pembenaran adalah ketika saya pertama kali diselamatkan. Pertobatan, pembenaran, dan kita diselamatkan. Justification. Oke. Pembenaran adalah tindakan Tuhan
satu kali saja, yaitu di saat pertobatan, yaitu saat dosa-dosa saya diampuni dan dihapuskan, di saat saya dibaptis di dalam air, di saat saya dianugerahkan dengan Roh Kudus tinggal dan hidup di dalam diriku, dan di saat itulah saya dibenarkan. Ini yang dikatakan pembenaran dalam kehidupan orang percaya. Artinya, orang percaya dibebaskan dari perbuatan-perbuatan dosa ataupun kodratnya yang berdosa itu. Dia dijadikan benar di hadapan Tuhan. Dia dibenarkan di hadapan Tuhan. Bukan hanya dia diampuni dengan cuma-cuma, bukan hanya dia dibenarkan di hadapan Tuhan, bahkan perhubungannya dengan Tuhan dipulihkan. Berarti pembenaran itu membuka ruang buat dia bersekutu semula secara bebas dengan Tuhan penciptanya. Maka di hadapan Tuhan, kita semua yang percaya sekarang diselamatkan. Di hadapan Tuhan, saya sekarang sempurna. Di hadapan Tuhan, saya sekarang suci, kudus. Di hadapan Tuhan, saya sekarang menjadi anaknya. Di hadapan Tuhan, saya sekarang dibenarkan. Being justified. Berartinya aku dapat berhubung langsung dan bersekutu dengan Sang Pencipta, dengan Allah itu, dengan Tuhan. So, bagi kita semua yang sudah diselamatkan, yang sudah dibenarkan, yang sudah being justified itu telah terjadi di masa lampau kita. Sudah berlaku. Dan kita harus bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya kadangkala orang mau tanya kepada kita, apakah kita pasti dengan keselamatan kita? Kalau kita tahu kita sudah dibenarkan, pembenaran itu adalah yang diberi Tuhan cuma-cuma kepada kita saat kita bertobat, sungguh-sungguh bertobat, meyakini perbuatan Yesus yang sempurna di kayu salib dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itulah kerja pihak Tuhan adalah untuk membenarkan kita pada saat itu. Ya, membenarkan kita pada saat itu. So, kita boleh lihat proses secara ringkas. The sinner man ataupun manusia yang berdosa, dia bertobat. Melalui pertobatannya, Tuhan menerima dia, mengampuni dia dengan cuma-cuma dari segala dosa dan pelanggarannya, dan diberi kepadanya, dianugerah kepadanya oleh Tuhan pembenaran itu, justification itu. Dia dibenarkan. Ya, dia dibenarkan. Selepas itu barulah proses pengudusan di dalam perjalanan iman kita sebagai orang Kristen. Pengudusan. Dan yang terakhirnya adalah pemuliaan. Oke, mari kita masuk ke dalam penjelasan yang pertama, yaitu melalui cara soal jawab. Tanya dan jawab. Ada banyak soalan-soalan, banyak jawaban, tetapi saya pilih 3 sajalah untuk ringkaskan pada hari ini. Soalan yang begitu penting sekali untuk kita mau mengerti. Semada kita sudah percaya, semada ada yang di tengah-tengah kita pada hari ini, pagi ini, yang masih meragui keselamatan kita, pembenaran kita, ataupun mungkin belum langsung menerima Tuhan, dengar baik-baik kepada 2 penjelasan ini. Satu, melalui cara tanya jawab, dan yang kedua nanti melalui kesaksian Paulus
Oke, balik kepada tanya jawab. Soalan yang pertama, apa yang dimaksudkan Alkitab dengan pembenaran? Apa yang dimaksudkan Alkitab dengan pembenaran? Jawabnya, dalam teologi Kristen itu berarti, pembenaran berarti 1, 2, 3. Yang ringkas. 1, dia adalah tindakan di mana Tuhan memindahkan seseorang yang dalam keadaan dosa hingga ke satu keadaan yang dikatakan keadaan rahmat. From sinful situation into grace situation. Yang kedua, arti yang kedua, jawaban yang sama tetapi second part of the answer. Yang tadi itu memindah. Yang kali ini perubahan posisi seseorang dari keadaan berdosa berubah menjadi posisi kebenaran. Kedudukan dia. Ya, posisi dia. Tadi dia berdosa. Sekarang berubah kepada posisi pembenaran. Kebenaran. Dan yang ketiga, yang pertama tadi memindahkan, dan yang kedua ini posisi dia, kedudukan dia, tempat dia, dan yang ketiga ini adalah pembenaran itu adalah tindakan pembebasan. Pembebasan, di mana Tuhan memberikan orang yang sungguh-sungguh bertobat tadi itu status kebebasan, tidak ada lagi dibelenggu oleh dosa, bukan lagi menjadi anak kerjaan gelap, tetapi menjadi anak Tuhan yang mempunyai terang. Soalan yang kedua, adakah syarat ataupun apakah syarat untuk pembenaran? Jawabannya, pembenaran adalah suatu pemberian yang diberi secara cuma-cuma dari kasih karunia Tuhan untuk si pendosa yang bertobat. Berarti pembenaran tidak boleh didapati atau dicapai dengan usaha manusia atau dengan kesempurnaan dirinya. Tak boleh dibantu dengan apa-apa lagi. Tak perlu ditolong dengan apa-apa usaha manusia lagi. Syaratnya yang lain-lain tak ada. Dia bertobat, dia diampuni. Dia bertobat, dia diberi pembenaran. Itu saja selepas dia bertobat. Supaya kita jangan meragui pertobatan kita itu. Kalau sungguh-sungguh kita bertobat, kalau kita bertobat ikut-ikutan, kalau kita katakan kita bertobat tetapi bukan sesungguhnya, itu lain ceritalah. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, orang berdosa yang sungguh-sungguh menyesal, yang sungguh-sungguh bertobat. Bertobat artinya dia tinggal segala budaya, dia tinggal segala mindset duniawi, keadaan hawa nafsu hidup dunia yang tidak mengenal Tuhan dulu tuh, dia tinggal habis-habis, dimatikan kata firman Tuhan, dan menaruh harapannya dan put his trust sepenuhnya kepada apa yang telah Yesus genapi di kayu salib untuk menyelamatkan dia. Itulah pertobatan. Dan dengan pertobatan seperti itulah Tuhan mengampuni dia. Mengampuni dia dengan cuma-cuma, memberi pembenaran kepada dia cuma-cuma. Berarti tidak ada syarat yang lain. Soalan yang ketiga, adakah pembenaran hanya dengan iman saja? Adakah pembenaran itu hanya dengan iman saja? Jawabnya, iya. Karena orang berdosa yang bertobat dibenarkan karena imannya.
Karena dia percaya kepada Yesus. Imannya sahaja, dengan imannya sahaja. Bermaksud keyakinan dan kepercayaannya kepada kesempurnaan karya Yesus di kayu salib itulah yang menyelamatkannya. Bukan dengan apa-apa perbuatan tambahan dari usaha dia sendiri lagi. Maksud seterusnya, dengan iman saja kita dapat diselamatkan, bahwa tidak ada apa-apa sekalipun usaha lain yang diperlukan untuk menyokong kah, membantu kah, untuk bekerja sama kah, untuk mendapatkan rahmat pembenaran itu. Tidak ada. Oke? Ini 3 soalan dan 3 jawabannya. Secara teologi, dalam bahasa Latin, pembenaran itu disebut dengan perkataan sola fide. Sola fide. S-O-L-A-F-I-D-E. Sola fide. Artinya, iman sahaja akan membawa keselamatan bagi kita. Iman. Saya ulangi, apa itu iman? Kita harus betul-betul percaya, mengerti apa itu iman. Iman adalah keyakinan dan kepercayaan si orang yang berdosa yang telah bertobat itu yakin dan percaya kepada kesempurnaan karya Yesus Kristus di kayu salib untuk menyelamatkannya. Putting his faith, belief and trust in the completed work of Christ on the cross. Itu saja cukup. Kata firman Tuhan. Bahasa Latin sola fide, dalam bahasa Inggris justification, dalam bahasa Malaysia, bahasa Indonesia pembenaran. Ini adalah doktrin teologis Kristen dipegang secara umum sejak sejarah kekristenan untuk membedakan tradisi Reformed churches dan gereja-gereja Lutheran. Semua Reformed churches ini dan Lutheran church ini adalah dalam rumpun gereja Protestan lah. Membedakan dari gereja Katolik, membedakan daripada gereja Ortodoks Timur dan Ortodoks Oriental. Mungkin ini istilah yang susah untuk mengerti, tetapi kita tidak akan mendalami semua itu. Saya hanya untuk menerangkan bahwa sola fide, justification ataupun pembenaran ini adalah doktrin teologis Kristen yang sudah reformed, menjadi Reformed churches, bukan seperti yang dulu sebelum mereka protes itu. Di manakah SAB? Di manakah BM dalam istilah sola fide ini? Untuk side info lah. Denominasi SIB adalah Injili. We are Evangelical Protestant, masih dalam rumpun Protestan, but evangelical. Tetapi sistem government kita, how SIB is being governed, adalah dalam sistem Presbyterian, pilihan melalui demokratik. Tetapi amalan kita beribadah adalah secara congregational. Denominasi adalah Evangelical Protestant, Injili. Government of the SIB adalah Presbyterian, pilihan melalui demokrasi. Tetapi kita mengamalkan secara congregational. Congregational, ciri-ciri yang unik adalah the 3S itulah: self-supporting, self-expansion, dan self-support. Itu side info tadi, bahwa sola fide
Justification, pembenaran adalah teologis Kristen yang kita pegang. Kita masuk ke dalam penjelasan yang kedua, yaitu melalui pengalaman Rasul Paulus. Pengalaman Rasul Paulus. Mari kita baca dalam Roma pasal 3 mulai dari ayat 20 hingga 26. Roma pasal 3 mulai membaca dari ayat 20 hingga 26. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh kerana melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah kerana iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, kerana semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian kerana iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya kerana ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Kita sudah sedikit sebanyak mendengar tentang kehidupan Rasul Paulus. So kita mau dengar konteks pengalaman Rasul Paulus dalam perkara dalam tajuk pembenaran ini. Pertama, dia dikenal sebagai Saulus. Dia seorang Farisi, lawyer Judaisme. Dan selepas itu dia dikenal sebagai penganiaya gereja. Masa itu gereja masih baru, masih bayi, boleh dikatakan begitulah. Namun sesuatu terjadi kepada dia. Penukaran agamanya terjadi dengan satu keajaiban. Dia menjadi Kristen melalui satu mukjizat yang begitu besar bagi dia. Nah, selepas itu dia dikenal sebagai seorang misionaris dengan ada 3 perjalanan misionerinya yang gagah berani, terkenal sekali sampai hari ini. Dan juga dia terkenal sebagai seorang penulis banyak kitab suci dalam perjanjian baru ini. Hampir 40% perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Balik kepada hidup lamanya sebagai penganiaya gereja, dia menganiayakan gereja dengan penuh semangat sebab dia fikir itu yang benar bagi dia. Dia mengejar, dia memburu, dan dia menyokong gerakan penganiayaan orang Kristen pada zamannya ketika itu.
Saul, dia sebagai orang Farisi ini, tiba-tiba dalam keadaan seperti itu, dia diselamatkan oleh Tuhan secara ajaib di tengah-tengah jalan menuju ke Damsyik. Meskipun sebelumnya dia seorang yang sangat beragama, tetapi dia sangat tersesat. Dia sangat beragama dalam agamanya, tetapi dia sangat tersesat sebab dia tidak tahu dipandang Tuhan. Nah, ketika dia menganiaya gereja yang masih bayi itu secara dahsyat, itu adalah setelah kematian Yesus. Setelah Yesus mati. Kemudian, ini cerita lama. Selepas itu dia sudah menjadi orang percaya. Dalam banyak tulisannya, Paulus berbicara mengenai pembenaran lebih daripada topik-topik yang lain, karena itu menjadi pengalaman pribadi dia. Dia tahu first hand apa maksud pembenaran. Itu makanya dia menekankan pembenaran itu dengan dua tujuan. Tujuan pertama, kenapa dia begitu menekankan tentang pembenaran dalam tulisannya? Sebab pertama, pembenaran itu adalah asas yang menjadi dasar kehidupan setiap orang Kristen. So, jangan kita ragu-ragu lagi lah tentang pertobatan kalau kita betul-betul bertobat. Kita dianugerahkan, diberi Tuhan cuma-cuma pengampunan, dan diberi Tuhan cuma-cuma pembenaran ini. Please do not doubt your conversion or your pertobatan itu, dan jangan meragui apa yang Tuhan katakan. Dia cuma-cuma memberi kepada kita pembenaran. Oke. Yang kedua, alasannya untuk menekankan pembenaran sebagai tajuk yang dia begitu minati. Dia mengenal secara rapat, secara pengalaman pribadi dia, karena topik ini adalah relevan sekali dalam kehidupan dia sendiri, dan relevan juga bagi kehidupan kita semua yang orang berdosa dulu itu. Maka apabila Paulus menulis tentang pembenaran, dia tulis out of his personal experience. Secara dramatis, apabila kita baca yang teks yang kita baca tadi itu, menulis tentang pengertian pengalamannya sendiri secara langsung. Oke. Dalam petikan ini tadi, Paulus memberitahu kita bagaimana kita tidak dibenarkan, bagaimana kita dibenarkan, dan siapa yang dibenarkan. Kita sudah jelas. Untuk hidup seperti kehidupan Paulus, yaitu untuk saya mau mengikuti hidup Paulus, saya mesti memahami pembenaran cara Paulus memahaminya. Sebab dia kata setiap orang berdosa, tidak kira sebagaimana jatuhnya seorang itu berdosa, dalam ataupun sederhana, ataupun dia merasakan dirinya tidak begitu berdosa. Tetapi dalam Roma 3:23 mengatakan setiap orang tidak ada yang benar di hadapan Tuhan, semua sudah melakukan dosa. So itu dasarnya Paulus mengatakan
kalau kita mau mengetahui pembenaran, ikutlah cara Paulus yang sudah first hand mengenal apa itu pembenaran. Bahwa kita mau meniru dia, kita mau menunjukkan dalam kehidupan kita, kita mau melakukan seperti apa yang Paulus sudah lakukan, yaitu dia menyatakan bahwa dia memerlukan pertolongan Tuhan. Dia memerlukan pertolongan Tuhan. Bukan pertolongan keagamaan, bukan pertolongan dari hak-hak yang ada pada diri dia, bukan pertolongan daripada apa yang ada pada diri dia sebagai manusia yang penuh dengan hak, tetapi dia katakan dia memerlukan pertolongan Tuhan. So kita juga perlu mengakui bahwa hanya pertolongan dari Tuhanlah yang kita perlu, yaitu dia memerlukan pertolongan Tuhan sebab dia mau mengejar harapan yang baru itu, harapan yang baru, kehidupan yang baru. Apabila dia melihat perbandingan kehidupan lamanya, hak-haknya, siapa dia, kepintarannya, dibanding dengan apa harapan yang baru itu, wow, dia kata semua yang dulu itu adalah seperti sampah saja. Dalam satu bahasa Inggris, translation bahasa Inggris, ada menggunakan perkataan yang diungkapkan oleh Paulus itu seperti dunk, D-U-N-K. Dunk ini artinya tai binatang ataupun tai manusia lah, dunk. Tak berguna banding dengan apa yang baru. Sebab dia merasa dia sudah diubah melalui satu mukjizat yang luar biasa. Kalau bukan mukjizat, dia tidak akan berubah. Setiap kita manusia, kalau bukan mukjizat daripada Roh Kudus, seseorang itu tidak akan percaya kepada Injil keselamatan Kristus. So please, kita bukan senang-senang oleh karena diri kita, oleh kemampuan kita bertobat dan menerima Yesus. Itu sebenarnya adalah mukjizat karena Tuhan saja melalui Roh Kudus-Nya yang menginsafkan seseorang itu melihat dirinya bersalah, melihat dirinya berdosa di hadapan Tuhan. Dia tidak ada apa-apa pembenaran. So, mukjizat Paulus lain daripada mukjizat saya untuk saya menjadi Kristen, percaya kepada Yesus. Sehingga Paulus menjadi seorang yang pengikut Yesus secara radikal, sebab dia sadar kesia-siaan perhitungan benih keturunannya, tingkat kepintarannya, komitmen kepercayaannya, kegairahan tindakannya untuk menganiaya orang Kristen yang dulu dia pikir itu benar, tetapi sekarang dia lihat semua itu tidak berguna lagi di hadapan Tuhan. So dia mengejar harapan yang baru itu secara radikal. Begitu buat kita, supaya kita juga menyatakan bahwa kita memerlukan pertolongan seperti Paulus tadi. Kita ingin mengetahui betapa Paulus menasihat jemaat-jemaat pada masa dahulu dan seterusnya di dalam sejarah Kristen sampai hari ini. Nasihat Paulus ini, dorongan Paulus ini
sangat berkesan, sangat efektif melalui setiap zaman, melalui setiap budaya. Sampai hari ini kita baca apa yang telah dia tulis. Sebab dia kata, tidak ada hak, apa sekalipun hak, seperti dia mempunyai hak yang dapat membatalkan kesalahan seseorang itu. Tetapi manusia selalu secara, apa yang saya katakan tadi, secara subjektif, ingin membenarkan diri kita, ingin membenarkan diri kita benar di dalam tindakan kita, di dalam hak kita, di dalam tutur kata kita, on the pretext that we are religious, that we are spiritual. Tetapi Tuhan katakan jangan. Coba kita lihat, Paulus adalah seorang pelawan iman. Dia seorang pemimpin rohani yang saleh. Dia seorang penulis kitab suci. Dia telah menjadi sangat yakin terhadap keperluannya, sebab dia kaya, sebab dia banyak pengaruh, sebab dia mempunyai banyak ini itu, sehingga dia membenarkan dirinya ataupun mengistiharkan dirinya benar. So dia kata begini, jika ada orang lain yang layak menuntut pembenaran seperti itu di mata Tuhan melalui perbuatan-perbuatan mereka, saya lebih layak. Sayalah orang itu, kata dia. Mari kita sama-sama untuk melihat, mengesahkan dan menerima kenyataan Paulus itu dengan membaca dari Filipi pasal 3 ayat 4 hingga ayat 6. Ayat 4. Jika ada orang lain yang berpikir dia memiliki alasan untuk percaya pada daging, saya memiliki lebih banyak. Disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat gereja. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Tuhan, hukum Taurat, aku tidak bercacat. Wow, benar katanya. Namun Paulus menegaskan, sungguh pun begitu, dia kata tidak dapat seseorang memperoleh kedudukan yang benar di hadapan Allah dengan mentaati hukum Allah atau kepada perbuatan berdasarkan perbuatan kedagingan manusianya. Ini sangat benar dalam konteks kita sekarang. Apabila saya merasakan keadaan diri saya dalam situasi sekarang, dunia sekarang ini, betapa saya memerlukan penghiburan, betapa saya memerlukan dorongan dan kepastian seperti kesaksian Paulus ini untuk menyatakan bahwa kedagingan saya tidak dapat membantu, tidak dapat melakukan apa-apa untuk menambahkan lagi kepada pembenaran Tuhan. Saya yang sebaliknya, saya memerlukan pertolongan Tuhan sendiri, yaitu memerlukan pertolongan daripada Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam saya untuk menuntun kehidupan saya, untuk membolehkan saya melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan, baik sama ada dalam kehidupan pribadi saya, perjalanan iman saya sendiri, baik waktu mungkin diberi peluang melayani. Semuanya bukan karena kemampuan pribadi dan oleh karena kekuatan apa-apa, hak apa-apa, tetapi oleh karena hanya anugerah Tuhan.
untuk kesimpulan, sama ada kita menggunakan istilah kelahiran baru itu, pertobatankah, penukaran iman ataupun conversion itukah, dalam kepercayaan kita tentang keselamatan, semua istilah itu adalah berlaku oleh iman di dalam darah Yesus Kristus. Amin. Bahwa mula dari pertobatan, ketika seseorang berdosa itu mengakui dosanya dan meminta pengampunan, bagian Tuhan adalah Dia pasti mengampuni. Dan pengampunan itu diberinya cuma-cuma. Puji Tuhan, haleluya. Kalau ada syarat, kalau ada tuntutan, banyak orang tidak mampu, saya pun mungkin tidak mampu. Nah, bukan hanya Dia mengampuni, bukan hanya Dia memberi pengampunan cuma-cuma, tambah daripada itu, Dia juga menerima kembali perhubungan kita dengan Dia. Wow. Berhubung semula seperti semula jadi sebelum Adam dan Hawa jatuh. Perhubungan seperti itu yang dipulihkan. Karena kita sudah memohon pengampunan dan diberi pengampunan cuma-cuma. Dan diberi pembenaran supaya kita layak di hadapan Tuhan. Apabila kita layak di hadapan Tuhan, artinya Dia layak memulihkan kita, meneruskan perhubungan bersama Tuhan. Seperti tidak percaya dengan hal-hal seperti ini. Apakah ini benar? Apakah ini berlaku benar dalam diri kita? Apakah kita pernah menyoalkan diri? Apakah perhubungan saya sudah dipulih Tuhan betul-betul? Itulah yang menjadi keyakinan kita bergaul dengan Tuhan. Perhubungan kita dengan Tuhan, menambahkan perhubungan kita dengan Tuhan itu lebih intim lagi, lebih dekat lagi. Baik melalui membaca firman-Nya setiap hari, baik melalui rajin belajar firman-Nya, baik melalui berdoa, macam-macam cara berdoa, baik pribadi, baik dalam kelompok kecil, baik kelompok besar, baik dalam gereja, melalui persekutuan sama Tuhan sesama kita manusia, dalam apa sekalipun groups fellowship kita. Inilah pembenaran dalam kehidupan orang percaya. Artinya, kita percaya, orang yang percaya dibebaskan dari perbuatan ataupun kodratnya yang berdosa itu. Dia dijadikan benar di hadapan Tuhan, sebab dia dibenarkan di hadapan Tuhan. Kalau kita ada masa baca seluruh bab 4 daripada Efesus. Bab 4 daripada surat Efesus yang ditulis oleh Paulus ini. Di situ kita akan melihat apa itu sifat lama dan apa itu sifat baru. Di situ kita akan melihat apa itu hidup lama, apa itu hidup baru. Dan di situ kita akan melihat apa itu persekutuan lama, apa persekutuan baru. Karena sekarang kita orang Kristen yang sudah dibenarkan dan menerima sifat-sifat yang baru itu, maka the next step selepas pembenaran adalah pengudusan. Ini adalah proses keselamatan kita selanjutnya setelah kita dibenarkan, di mana Allah melalui Roh Kudus-Nya mengembangkan sifat-sifat baru kita itu, memampukan kita bertumbuh menjadi lebih kudus sepanjang waktu perjalanan iman kita di sini.
Memang benar Paulus juga mengatakan dalam Roma pasal 7 itu, dia seperti ada pergumulan, ada seperti orang tarik tali, ada yang tarik sebelah kini, ada yang tarik sebelah sini. Pergumulan. Sifat yang baru itu mempunyai pergumulan. Kenapa? Sebab masih dalam tent yang lama itu, dalam tubuh daging ini yang belum dimuliakan ini. Itu sebabnya sifat yang baru itu masih merasakan ada seperti peperangan di dalam pengalamannya. Namun karena kita sudah diberi Roh Kudus yang lebih ampuh, lebih kuat, lebih perkasa, memampu kita menjadi orang Kristen, manusia baru, lebih pemenang daripada apa tarikan-tarikan duniawi tubuh manusiawi ini. Kalau saya mau tanya, baik diri saya sendiri, baik kita yang ada pada pagi ini yang mendengar, baik yang mendengar kemudian, tentang pesan Allah pada pagi ini tentang pembenaran ini, apakah kita benar-benar percaya kepada Yesus Kristus? Apakah kita benar-benar sudah menjadi seorang Kristen sejati dengan tidak meragui siapa kita lagi? Apakah kita betul-betul sudah pasti dengan keselamatan ini? Sebab Tuhan yang memberi pembenaran kepada kita, dan Tuhan memberi Roh Kudus untuk meneruskan pekerjaan pengundusan itu dalam diri kita, bahwa benar-benar kita adalah orang yang tulen menjadi pengikut Kristus. Mari kita sebut sama-sama pengakuan apa yang khotbah kita pagi ini memberi dorongan kepada kita semua, memberi semangat kepada kita semua. Ikut pembacaan ini. Ini adalah pembenaran dalam hidup saya. Saya telah dibebaskan dari tindakan. Saya telah dibebaskan dari sifat-sifat berdosa saya. Saya dijadikan benar di hadapan Tuhan. Saya dibenarkan di hadapan Tuhan. Adakah kita takut? Adakah kita malu? Adakah kita meragui apabila kita sebutkan kenyataan-kenyataan seperti ini? Sebab ini yang Tuhan mau kita merasakan sebagai pengalaman nyata dalam hidup kita. Seperti Paulus sendiri mengatakan, dia sudah yakin sebab semua yang dahulu itu, hak-haknya itu, dia hitungkan semua itu sampah, katanya. Dia hitungkan semua itu sampah, bandingkan dengan kemuliaan apa yang Tuhan beri kepada pengharapan baru dia. Iman kita seharian, setiap hari itu harus kita merasakan, harus kita merasakan kenyataan kebenaran itu dalam diri kita. Dalam bahasa yang lain mengatakan, personalize the truth of the scripture into our own life. Sebab itu adalah kebenaran Tuhan. Tuhan tidak bohong. Semua ini boleh berlaku karena kasih Tuhan yang besar. Semua ini boleh berlaku kepada kita karena kemurahannya yang kaya, yang sangat kaya.
Semua ini berlaku kepada kita dan dengan yakin karena kasih karunia-Nya yang luar biasa yang memampukan kita. Semua ini boleh berlaku dengan yakin, dengan benar dalam kehidupan kita karena melalui pengorbanan penebusan Yesus Kristus yang luar biasa di kayu salib itu membawa pembenaran ini, membawa keselamatan ini, membawa kepastian ini dalam hidup kita. Are we really assured of it? Are we really sure of ourselves as such? Betul-betul kita pasti seperti itu, yakin seperti itu? Lebih-lebih dalam keadaan dunia yang sekarang ini makin hari makin jahat ini. That's why we really need, kita sangat memerlukan beberapa kesaksian seperti kesaksian Paulus ini yang sudah mengalami apa maksud pembenaran itu, apa maksud apa yang sia-sia dahulu itu, apa maksud yang lebih mulia di hadapannya pada masa harapan yang baru itu. Dia mau kita mengalami seperti itu, tentang pembenaran, tentang keselamatan kita, tentang kehidupan iman kita berjalan bersama Yesus. Ini seperti kita mengatakan seolah-olah saya telah tidak pernah berbuat dosa. Seolah-olah saya telah tidak pernah berbuat dosa. Justification, just as if I have never sinned before. Kita beranikah sebut itu? Come on, children of God. This is truth. Ini adalah kebenaran. Jangan kita kalah karena selalu ditipu oleh iblis. Katakan, mana mungkin kamu menjadi seperti itu. Iblis mengatakan, mana mungkin kamu katakan kamu mempunyai pembenaran. Mana mungkin kamu katakan kamu benar di hadapan Tuhan. Kamu masih orang berdosa. Come on, mana satu yang kita pilih? Suara iblis, suara Tuhan. Untuk mengakhiri, bawa diri kita waktu kita berdoa penutup ini, bawa diri kita di hadapan Tuhan. Bayangkan diri kita tentang apa firman yang telah kita dengar pada pagi ini, tentang pembenaran. Apakah pertobatan kita sungguh-sungguh benar? Dan apakah kita sungguh-sungguh menerima pembenaran Tuhan itu? That we are made justified, dan kita dijadikan benar. Tuhan yang memberi, bukan oleh karena perbuatan kita, bukan oleh karena kerajinan usaha dan apa yang ada milik kepada kita. Jangan tambah apa-apa. It's just kita sudah bertobat dengan ikhlas, Tuhan mengampuni dengan cuma-cuma, dan Tuhan membenarkan. Percayakah? Percaya. I believe. Because itulah, dengan iman kita percaya, dengan iman percaya itulah membuat kita selamat, mendatangkan keselamatan kepada kita. Ini firman Tuhan. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, apabila kami berhadapan dengan firman-Mu yang begitu jelas, yang begitu benar ini, apakah kami gentar, apakah kami takut, apakah kami meragui? Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang begitu perkasa, kuat, hebat, Engkau Allah yang kekal adanya, Engkau Allah yang maha tinggi, maha agung. Apabila kami orang berdosa diinsafkan oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami ingin bertobat, mengakukan segala keadaan kehidupan apa yang kami miliki dahulu itu adalah sia-sia, adalah sementara dibandingkan dengan apa yang Tuhan memberi harapan pada masa depan kami.
lebih mulia daripada apa yang ada. Apakah kami ingin menyerahkan diri kami sepenuhnya seperti Paulus itu? Kami tahu bahwa Tuhan, kadangkala kami malu mengatakan kami benar. Kadangkala kami takut. Kadangkala kami tidak rasa tak sedap, tak senang. Tetapi itu yang Tuhan mau pindahkan kami dari rasa yang tidak selesa karena dosa kepada satu tempat kedudukan di mana kami merasakan pembebasan, supaya kami tidak merasa malu lagi, kami tidak merasa ragu, takut lagi. Kalau ada di tengah-tengah kami pada pagi ini yang masih meragui, saya berdoa, Tuhan, Engkau jamah hati saudara ini. Baik dia masih muda, baik dia sudah sederhana umur, baik dia sudah lanjut umur, Tuhan, Engkau jamah hatinya. Nyatakan supaya pikirannya, penerimaan firman Tuhan dalam hidup, dalam hatinya diterima dengan benar, dengan ikhlas, bahwa ini adalah kenyataan yang benar buat dirinya. Dia tidak perlu ragu lagi, dia tidak perlu takut lagi tentang apakah dia betul-betul sudah diterima Tuhan. Terima kasih karena Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu sabar, dan Engkau tetap menunggu. Di saat kami begitu percaya kepada Engkau Tuhan, di saat itulah Tuhan memenuhi hati kami dengan keyakinan, dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Roh Kudus yang dunia ini tidak pernah dan tidak dapat memberi kepada kami. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih karena sungguh benar firman-Mu. Karena kami ini adalah orang-orang yang menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami ini adalah orang-orang yang sudah diampuni dan diterima Tuhan sebagai umat manusia yang sejati percaya kepada Tuhan. Sebentar lagi kami beralih kepada satu upacara yang lain, yaitu datang ke meja kudus-Mu Tuhan. Kami berterima kasih karena kesaksian Paulus boleh kami menjadikan kesaksian kami juga, sehingga kami layak dan yakin dan tidak meragui untuk dijemput bersama, bersekutu dengan Engkau di meja kudus-Mu Tuhan. Bukan hanya untuk memperingatkan apa yang telah Engkau lakukan, apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib, penderitaannya, kematiannya, penguburannya, dan selepas itu Dia bangkit dan hidup. Tetapi Engkau menjemput kami sekarang untuk bersekutu dengan Engkau, baik di dalam ibadah seperti ini bersama orang-orang percaya kepada Tuhan, baik bersekutu secara melalui firman-Mu, membaca firman-Mu, belajar firman-Mu, baik melalui doa dan apa sekalipun. Tetapi yang lebih indah adalah bersekutu bersama-Mu Tuhan, bersekutu dengan Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau begitu baik, dan biarlah kami berani membawa diri kami intim dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan. Melalui apa dan melalui cara apa kami dapat merasakan kami dekat dengan Engkau. Sebab hari-hari makin jahat, makin mencabar, makin hebat.
tetapi kami, Engkau ingin makin hebat di dalam persekutuan denganmu. Menjadi radikal seperti Paulus, radikal dalam iman percaya kepada Yesus itu. Dalam nama-Mu Yesus, semua ini kami panjatkan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Amin. Let's have a meal. Let me reveal who I am. I'm your Savior. I will kneel down and wash all the sin from your soul. I'm your servant. I am all you need. I'm the lamb that was slain, and my blood washes you clean. I'm the pure sacrifice. Let my life give you life. I'm the lamb. Sekarang kita beralih kepada acara untuk datang ke meja kudus Tuhan for the Holy Communion. Saya membawa kita baca dua petikan. Kita baca petikan yang pertama, selepas itu kita berdoa, dan selepas berdoa kita masuk ke dalam bacaan petikan yang kedua dan terus mengadakan upacara ini. Petikan pertama dari Yohanes pasal 6 ayat 53 hingga 58. Kita boleh mula dengan ayat 52 pun boleh. Ayat Yohanes pasal 6, saya mula dengan 52. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimanakah ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ayat yang terakhir 58. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, karena Engkau telah jadikan kami benar di dunia seperti nantinya di surga, kami dengan yakin datang ke meja perjamuan kudus-Mu pada pagi ini, Tuhan, sebagai umat yang telah ditebus dari dosa oleh darah anak domba Allah, ingin bersekutu bersama-Mu, oh ya Bapa, bersekutu dengan-Mu, oh ya Yesus,
penebus kami. Kami berterima kasih Bapa, karena Engkau telah memberi kami makan daripada meja perjamuan kudus ini, yang melambangkan misteri kudus tubuh dan darah Putramu, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Dengan memakan roti ini, kami tetap menjadi anggota tubuh-Mu, the church. Dan dengan demikian menjadi agent-Mu di dunia ini. Tolonglah kami, oh Tuhan, untuk menjadi penyalur berkat-Mu, menjadi agen pemeliharaan-Mu, menjadi alat anugerah-Mu, menjadi duta-duta cinta-Mu kepada semua orang yang kami temui dalam kehidupan kami sehari-harian. Dan dengan meminum dari cawan ini yang menggambarkan darah Yesus Kristus, kami telah menerima hidupnya yang kekal di dalam diri kami, bukan lagi yang dibengkak di dalam kubur. Kami sungguh berterima kasih atas semua impak apa yang kami lakukan, memakan roti dan meminum daripada cawan ini, yang nyata di dalam kehidupan kami Tuhan, yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami, bukan hanya setakat implikasi saja, tetapi menjadi nyata dalam kehidupan. Karena semua ini kami doa dalam nama-Mu Yesus, Engkau Kristus, Tuhan Juru Selamat yang agung, yang memerintah bersama Allah Bapa dalam kesatuan Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Amin. Mari kita ke teks yang kedua, yaitu dari 1 Korintus pasal 11. Kita biasa melihat ini. Satu Korintus pasal 11 kita melihat mulai dari ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Ayat 23, dia katakan, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa pada malam waktu Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita ambil roti sama-sama. Sama-sama kita angkat cawan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita minum. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa, kami sudah melakukannya. Kami sudah makan daripada roti. Kami sudah minum daripada cawan. Terima kasih atas apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib. Sebab ini satu-satu caranya, satu-satu jalannya umat manusia dapat diterima balik untuk bersekutu dengan Allah kami, pencipta kami. Dan terima kasih karena setiap kali kami mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan, kami mengingatkan janji-janji-Mu bahwa suatu hari nanti Engkau akan kembali, dan apa Engkau kembali, Engkau akan bawa kami ke tempat di mana Engkau berada di surga, dan di sana Engkau akan mengadakan perjamuan ini sekali lagi. Oh ya Tuhan, selama kami masih hidup di dunia ini, kami mohon supaya melalui kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kami, supaya kami sungguh-sungguh dikuatkan dalam iman percaya kepada Yesus, supaya kami tidak akan mudah diperdayakan dengan tarikan dunia ini, tawaran dunia ini, keindahan dunia ini, ataupun ditakut-takutkan dengan apa-apa filsafat, ditakutkan dengan apa-apa peraturan dunia ini, agar kami tetap teguh bahwa tiada yang lain, hanya Yesus dan Roh Kudus yang ada di dalam kami, yang memampukan kami mengenal kebenaran Tuhan ini dan mengikuti jejak kehidupan yang Yesus inginkan kami lakukan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan beredar dari sini. Engkau yang bersama kami, Engkau memberkati kami, Engkau memberkati kami sebagai anak-anak Tuhan pribadi-Mu. Engkau memberkati keluarga kami, Engkau memberkati pelayanan-pelayanan kami, pekerjaan-pekerjaan kami. Engkau memberkati setiap langkah tindakan kami, setiap rencana kami Tuhan, supaya semuanya mengikut kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan, khususnya di dalam keadaan-keadaan pandemik coronavirus ini, lindungi setiap anak-anak Tuhan dengan kuat kuasa-Mu sendiri, dengan darah-Mu Yesus membungkusikan siang dan malam, agar Tuhan setiap pergerakan kami Engkau melindungi, setiap apa yang kami lakukan Engkau memberkati, setiap apa yang kami lakukan buat tubuh-Mu di dunia ini adalah mengikut kehendak-Mu Tuhan, bukan mengikut kemampuan kami. Kami berterima kasih. Sebentar kami akan beredar. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang menghiburkan kami, Engkau yang menyertai kami sampai akhir zaman. Terima kasih dalam nama-Mu Yesus. Semua ini kami angkat untuk kemuliaan. Amin. Terima kasih. Sampai di sini ibadah kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin.